warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Di saat negara Zionis Israel memutus akses listrik, air bersih, dan makanan ke jalur Gaza, raksasa waralaba Amerika Serikat McDonald justru membagikan 4.000 makanan gratis kepada tentara Israel. Hal tersebut justru memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menyerukan boikot terhadap McDonald's di Indonesia. Saat ini telah berkembang berita bahwa McDonald's telah menyumbang puluhan ribu makanan ke unit-unit IDF yang membunuh warga Palestina, kata Buya Noto sapaannya dalam keterangan tertulis Selasa 17 Oktober 2023. Jika berita ini benar, maka sudah waktunya masyarakat Indonesia memboikot untuk tidak belanja McDonald's, sambungnya. Apakah boikot-boikot produk yang mendukung Israel sebagian dari konsekuensi iman? Mampukah boikot produk Israel bikin Yerusalem bangkrut? Apakah langkah paling efektif untuk menghentikan penjajahan Israel? Untuk membahasnya kami terhubung dengan analis dari Geopolitical Institute, Bung Adi Victoria. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Bagaimana kabarnya, Bung Adi? Alhamdulillah sehat, Bung. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Bung, lagi-lagi kita berbicara tentang memboikot produk yang juga bukan kali ini saja terjadi, dan kali ini lagi-lagi terkait konflik Palestina dan Israel yang kembali memanas, kembali menyorok seruan untuk memboikot produk Israel. Umat Indonesia untuk melawan Israel dengan cara memboikot produk bisnis yang mendukung tadi agresi mereka. Salah satunya adalah McDonald's. Tepatkah? Bagaimana perspektif Anda menyikapi masalah ini, Bung Adi? Iya, Bung Anggi. Jadi seruan untuk melakukan aksi boykot kepada produk bisnis ya yang dimiliki oleh Zionis Yahudi, oleh Israel itu, maka termasuk kemudian seruan kepada boykot terhadap produk McDonald yang dimana kemarin kita lihat yang mensupport terkait dengan pasukan Israel yang membunuhi umat Islam Palestina. Maka pertama menurut saya itu perlu kita apresiasi, Bung Anggi. Kenapa? Karena memang ini bagian daripada bentuk perlawanan umat Islam yang berada di luar tanah Palestina. Ya, perlawanan terhadap penjajah Zionis Yahudi seperti itu. Maka ini yang bisa dilakukan oleh sebagian umat Islam selain daripada mengecam, kemudian mengutuk terhadap apa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi kepada saudara-saudara kita di Palestina seperti itu. Namun menurut hemat saya, aksi boykot terhadap produk Israel ini tidak akan berdampak secara signifikan terhadap perekonomian orang Yahudi. Seperti itu. Kenapa? Karena memang perekonomian mereka, kaum Zionis Yahudi ini sebenarnya didukung oleh negara-negara Barat, Bung Anggi. Oleh siapa? Oleh Amerika, ya, oleh dunia Eropa, oleh bangsa-bangsa yang ada di Eropa seperti itu. Bahkan kemudian banyak sekali perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang-orang Yahudi itu, namun produknya itu dikonsumsi oleh penduduk global, termasuk dikonsumsi oleh penduduk di negeri-negeri Muslim seperti itu. Apa misalnya? Tidak perlu jauh. Misalnya Google. HP yang kita miliki ada Google-nya pasti. Kemudian Facebook, kemudian Dunkin Donat, ya, Starbucks, kemudian perusahaan lain dan sebagainya. Terlebih lagi kemudian perusahaan-perusahaan global ini juga banyak berinvestasi kepada Israel seperti itu. Nah, jadi kalau saya lihat memang tidak signifikan, namun sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa kita tetap harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, khususnya umat Islam yang menyerukan aksi untuk memboikot produk-produk Israel tadi itu, ini sebagai bentuk bagian daripada ihtimam, Bung Anggi. Bagian dari bentuk ihtimam kepedulian umat Islam yang satu pada umat Islam yang lain, ya. Karena sebagaimana juga Rasul sampaikan
bahwa man asbawalah minta ambil muslimin, falaisa minhum, barang siapa yang kemudian bangun di pagi hari, kemudian tidak memperdulikan urusan kaum muslim yang lain, itu bukan termasuk bagian daripada umat Islam seperti. Jadi kalau kita lihat bahwa seruan aksi boykot kepada produk-produk atau perusahaan Israel itu adalah bagian daripada bentuk ihtimam yang memang perlu kita apresiasi. Namun sekali lagi memang tidak bersifat efektif kalau secara ekonomi, karena memang perusahaan Israel itu didukung oleh negara Eropa, negara Amerika seperti itu. Begitu Bung Anggi. Baik, Bung Adi, juga tadi Anda katakan ini salah satu bentuk kepedulian. Dan mungkinkah mengakhiri penjajahan Zionis melalui jalur politik dan boikot produk, Bung Adi? Iya, kalau secara jalur politik itu bisa iya, bisa juga tidak, Bung Anggi. Dikatakan iya itu ini jika semua negeri, semua negara di dunia itu mau memutuskan hubungan diplomatiknya itu dengan Zionis Yahudi. Ya. Termasuk negara Eropa, termasuk negara Amerika seperti itu. Namun kan sepertinya mustahil, Bung Anggi. Kalau mau dikatakan yang mustahil seperti itu, bahkan tidak mungkin. Kenapa? Karena memang Eropa dan Amerika ini adalah negara yang kemudian pro kepada entitas Yahudi, kepada Zionis Yahudi seperti itu. Makanya saya katakan tadi bahwasannya bisa iya, bisa tidak, dan sulit kemudian kalau kita tuh dengan jalur politik. Bahkan terakhir ya, kalau kita misal dengan jalur politik itu adalah melalui PBB misalnya. Amerika itu selalu menggunakan hak vetonya ketika PBB itu mengeluarkan resolusi untuk Israel. Yang terakhir itu kemarin tanggal 18 itu ketika kemudian Brasil itu menyerukan resolusi terkait dengan jeda kemanusiaan itu 12 dari 15 anggota dewan itu memberikan suara dukungan untuk resolusi itu. Ya. Duanya abstain. Siapa itu? Inggris dan Rusia. Tapi Amerika itu memveto. Ya, Amerika itu memveto resolusi yang dikeluarkan oleh PBB. Dan karena Amerika itu merupakan satu di antara 5 anggota tetap daripada Dewan Keamanan PBB, maka ini tidak dipakai. Ya. Artinya kemudian resolusi tidak bisa dikeluarkan seperti itu. Maka memang sulit kita kalau berharap kepada dunia Barat, ya, Eropa, termasuk kepada PBB seperti itu. Karena memang itu adalah kendali-kendali daripada negara-negara Barat, Amerika khususnya. Nah, termasuk kalau ditanyakan bagaimana dengan boykot seperti itu, termasuk soal boykot tadi. Ya, ini juga tidak bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Palestina, tidak bisa menyelesaikan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi kepada umat Islam Palestina. Kenapa? Karena perlu dicatat Bung Anggi bahwa dari sisi perdagangan misalnya, perdagangan ekonomi Zionis Yahudi ini lebih banyak sebenarnya bergantung kepada negara-negara non-Muslim, bukan bergantung kepada negeri-negeri umat Islam, negeri Muslim. Tahun 2020 misalnya, dari total ekspor bangsa Yahudi itu yang senilai 50 miliar US dollar, itu tahun 2020 itu hanya 4% saja itu kepada negeri-negeri kaum muslimin yang tergabung dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam seperti itu. Yang terbesar siapa? Yang terbesar itu 55% itu kepada negara Uni Eropa. Mohon maaf, kepada negara Uni Eropa, kepada Amerika Serikat. Jadi memang kalau kita berbicara terkait dengan pemboikotan terhadap produk atau perusahaan Zionis Lanatullah Yahudi ini, maka memang tidak memberikan dampak yang secara signifikan terkait perdagangan, terkait perekonomian Zionis Yahudi. Kenapa? Karena tadi itu bahwa yang paling berkaitan atau didukung erat itu adalah bangsa Eropa, Amerika seperti yang mencapai 55%. Nah, jadi kalaupun kemudian seluruh rakyat misalnya itu memboikot seluruh produk Yahudi, maka tidak akan signifikan. Kenapa? Karena memang tidak bisa menghentikan penjajahan. Ya, karena perekonomian Yahudi itu didukung oleh Barat, oleh Amerika, oleh Eropa. Sedikit sekali bergantung kepada negeri-negeri umat Islam seperti itu. Jadi kalau ditanyakan apakah bisa dengan jalur politik, jelas tidak mungkin, termasuk menghentikan penjajahan dengan jalur pemboikotan tadi seperti itu. Begitu Bung Andi. Baik, juga tadi Anda katakan Bung Adi terkait organisasi OKI yang Ya. dimaksud tadi, dan kemudian dari organisasi OKI tadi juga melakukan hubungan dagang antara mereka dengan Israel, salah satunya juga ada Saudi Arabia, Irak, Iran, juga termasuk Turki yang memiliki hubungan. Apakah ini termasuk pengkhianatan dari para penguasa dunia Muslim, Bung Adi? Iya, jadi
kalau kita merujuk kepada kitab yang dikarang oleh Al-Alama Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, di dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam atau sistem perekonomian di dalam Islam, itu ada berkaitan dengan aktivitas perdagangan luar negeri. Nah, itu dibedakan terkait status negaranya. Ada status negara tersebut dengan kafir muhariban fi'lan, ya, kafir hukman de jure atau de facto fi'lan tadi itu. Kalau kemudian negara yang melakukan perdagangan itu adalah dengan negara yang sifatnya secara de jure berperang dengan umat Islam, itu masih boleh sebenarnya, ya, hukman itu. Dengan catatan produk yang diimpor itu, ya, atau yang diekspor tadi itu bukanlah persenjataan, pengiriman, pakai dan sebagainya. Sifatnya itu tidak strategis. Tapi kalau kemudian status negara itu negara kafir muhariban fi'lan, artinya secara de facto itu sedang berperang dengan umat Islam, maka secara fikih itu tidak diperbolehkan melakukan hubungan perdagangan dengan mereka. Contohnya sekarang siapa? Jelas sekali contohnya Israel. Zionis, Yahudi, Lanatullah ini secara de facto itu sedang berperang dengan umat Islam, membunuhi umat Islam. Ya, sehingga kemudian secara tidak langsung memang bisa dikatakan bahwa suatu bentuk pengkhianatan terhadap umat Islam yang dilakukan oleh penguasa dunia Islam saat ini jika melakukan perdagangan kepada Zionis Yahudi ini. Ya, karena mereka secara jelas dan terbuka melakukan pembunuhan kepada umat Islam seperti itu. Di satu sisi mereka sedang membunuhi saudara-saudara kita di Palestina, tapi di satu sisi kita melakukan hubungan perdagangan dengan mereka. Ini kan suatu hal yang ironis. Ya, suatu hal yang sangat ironis yang kemudian tidak patut sebenarnya dilakukan oleh penguasa negeri Muslim, di mana kemudian sedang terjadi pembantaian, pembunuhan terhadap umat Islam di tanah Palestina seperti itu. Begitu, Bung Nagi. Baik, Bung Adi, juga kemudian berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik terhadap sejumlah komoditas yang diimpor tadi dari Israel ke Indonesia. Komoditas utama dari Israel mengekspor ke Indonesia itu salah satunya mesin peralatan mekanis dan bagiannya, begitu juga perkakas dan peralatan logam tidak mulia seperti mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya. Apakah Republik Indonesia ini juga harus menyetop hubungan dagang ya, Bung Adi? Iya, sebagai bentuk ihtimam, sebagai bentuk empati. Ini kan Indonesia sebagai salah satu atau sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Bung Andi. Di mana saudara-saudaranya yang lain itu sedang mengalami kesulitan hidup. Ya, sedang terjadi pembunuhan, pembantaian terhadap umat muslim yang ada di sana. Di satu sisi kita melakukan perdagangan seperti harusnya kemudian menyetop, ya, sebagai bentuk ihtimam tadi itu. Bahkan kemudian tidak boleh melakukan hubungan perdagangan dengan dengan Israel, dengan Zionis Lanatullah alaih tersebut. Kenapa? Karena secara de facto kemudian mereka itu sedang berperang dengan umat Islam. Walaupun itu terjadinya di Palestina seperti itu. Ya, karena secara mutlak tidak boleh kemudian terjadi aktivitas perdagangan dengan negara itu terkategori kafir muhariban fi'lan. Negara yang secara de facto itu sedang berperang dengan kaum muslimin seperti itu. Jadi kemudian harus menyetop, dan itu bagian daripada bentuk empati kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di tanah Palestina. Jadi kalau ditanyakan apakah harus menyetop hubungan dagang tadi itu, iya. Ya, seperti itu. Gitu, Bung Anggi. Baik, terakhir Bung Adi, apakah jihad menjadi solusi bagi agresi Zionis atas tanah Palestina? Dan apa urgensi jihad fisabilillah untuk menghadapi penjajahan Israel? Bagaimana perintah jihad hanya berlaku untuk Muslim Palestina, Bung Adi? Ya, jadi kalau kita melihat fakta terkait dengan kondisi atau kejadian di tanah Khorjiyah, yaitu di Palestina, salah satu bagian daripada negeri Syam, maka harus kita lihat fakta di sana itu ada dua hal, Bung Anggi. Yang pertama adalah adanya pelaku, yang kedua adalah adanya korban. Untuk korban, kita sudah memberikan solusi. Kita mengirimkan bantuan dana, kemudian umat Islam mengirimkan bantuan obat-obatan, pakaian, kemudian bahkan membangun apa yang disebut dengan rumah sakit di Gaza seperti itu, rumah sakit Indonesia, termasuk dari negeri-negeri umat Islam yang lain. Namun kemudian ini hanya solusi untuk korban, ya, hanya solusi untuk korban seperti itu. Sedangkan
solusi untuk pelaku tidak pernah ada. Maka kemudian apapun yang kita berikan kepada umat Islam di sana sebagai solusi untuk korban, apakah itu ada manfaatnya? Iya, ada manfaatnya, sangat bermanfaat sekali. Cuman kemudian tidak efektif untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Zionis laknatullah Yahudi kepada umat Islam, saudara-saudara kita di sana. Kenapa? Karena tidak ada solusi untuk mereka. Nah, solusi untuk mereka itu tidak lain tidak bukan dengan cara jihad, mengeluarkan entitas Yahudi dari tanah Khorjiyah, dari tanah milik umat Islam sedunia, yaitu tanah Palestina, keluar daripada tanah Israel, keluar dari tanah Palestina, seperti itu. Selama kemudian Zionis Yahudi itu masih bercokol di tanah Palestina, maka akan tetap terjadi pembantaian, pembunuhan kepada umat Islam di sana. Jadi memang solusi satu-satunya untuk menyelesaikan masalah konflik yang terjadi di Palestina itu adalah dengan cara jihad, bukan two-state solution, bukan solusi dua negara hidup berdampingan. Kenapa? Karena faktanya tanah Palestina itu adalah tanah Khorjiyah, tanah milik, bukan hanya milik umat Islam Palestina, tapi itu adalah milik umat Islam sedunia. Artinya sampai hari kiamat tanah Palestina itu adalah milik umat Islam. Yang terjadi sekarang adalah orang-orang Yahudi datang ke Palestina, kemudian merampas tanah Palestina, mengambilnya sebagai tanah milik mereka, kemudian ingin hidup berdampingan, hidup bertetangga. Kemudian negara-negara Barat, PBB dan sebagainya itu memberikan solusi yang disebut dengan two-state solution, solusi dua negara hidup berdampingan, negara Israel, negara Palestina. Ini kan tidak benar sebenarnya. Jadi artinya sama artinya, kalau kita menyetujui solusi itu adalah solusi berarti termasuk bagian pengkhianatan kita terhadap umat Islam Palestina, umat Islam sedunia. Kenapa? Karena sama artinya mengakui Israel, mengakui Zionis laknatullah alaih itu memiliki tanah di Palestina, padahal bukan tanah mereka. Ya. Maka solusinya adalah tidak lain dan tidak bukan dengan cara jihad. Ya. Jihadnya bagaimana? Itu jihad merupakan usaha sekuat kita untuk berperang di sana, mengeluarkan Israel, mengeluarkan Zionis Yahudi dari tanah Palestina. Khususnya orang-orang yang berada di Palestina. Itu sifatnya fardu kifayah bagi kita. Teman itu menjadi fardu ain bagi kita. Ketika kemudian umat Islam di sana itu belum sempurna melakukan jihadnya, artinya belum bisa menyelesaikan konflik yang di sana. Maka itu mengalir kewajiban itu kepada negara-negara terdekatnya, kepada Turki, kepada Mesir, kepada Yordania, itu wajib sudah. Ya. Maka berdosa kemudian penguasa di sana ketika kemudian membiarkan umat Islam itu yang ada di Palestina sendirian berperang untuk mengusir, untuk mengambil kembali tanah yang itu merupakan tanah milik umat Islam, bukan hanya tanah milik umat Islam Palestina, tapi milik umat Islam sedunia, seperti itu. Begitu Bung Agi. Jazakallah Bung Adi untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Jadi lagi-lagi bukan hanya perjuangan semata-mata rakyat Palestina ya Bung Adi, ini Ya, juga betul. merupakan fardu ain bagi kita semua, khususnya umat muslim di dunia ini. Mudah-mudahan Bung Adi senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam Amin. setiap Allah. aktivitasnya. Waalaikum. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.